Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kontingen PMR PMI Wira Unit 242 Man 3 Kota Makassar. Di sini saya sebagai Aulia dan di samping kanan saya itu Ilza, di samping kiri saya itu Zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMR PMI Unit 210 SMA Negeri 10 Makassar. Dengan saya sendiri Ali Syafira, dan di sebelah kanan saya Nur Mukti Fadila, dan di sebelah kiri saya Andi Afla Raditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PMR PMI Wira Unit 245 Man 2 Kota Makassar. Saya sendiri Nurul Aziza, di sebelah kanan saya ada Lia, dan di sebelah kiri saya Nabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim CT PMR PMI Unit 255 SMA Negeri 15 Makassar. Dengan saya sendiri Afni, di samping kanan saya Ayesa, di samping kiri saya Raffi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PMR PMI Unit 221 SMA Cokro Binoto Tabanan Raya Makassar. Saya sendiri Anissa Ramadhani sebagai juru bicara, dan di samping kanan saya ada Salsabila Arman, dan di samping kiri saya ada Muhammad Hanif Ma'ruf. Sekian, terima kasih. Dianggap setengah jawaban itu 50, kurang sekali itu 25. Begitu pula untuk babak lemparan. Cuma bedanya itu adalah ketika tim yang bersangkutan tidak mampu menjawab, maka akan dilempar ke tim berikutnya untuk dilengkapi. Jadi bisa jadi ada perolehan berganti penambahan poin untuk tim yang berbeda. Ya, jadi misalkan tim A tidak mampu melengkapi, dilengkapi oleh tim B, maka nilainya akan dibagi antara tim A dengan tim B. Ya, waktu menjawab itu 5 detik. Kalau soal sudah dibacakan, 5 detik tidak menjawab, maka kami akan menganggap pas. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau jumlah soal nanti akan disebutkan. Ya. Dan karena ini adalah semifinal, berarti tidak mesti bahwa yang peringkat 1-2 itu yang masuk ke babak final. Bisa jadi satu saja, ataukah kebalikannya. Bisa jadi juga 5-5-nya masuk ke babak final, karena yang kita ambil adalah akumulasi poin tertinggi antara race pertama dengan race kedua. Jadi siapapun yang mendapatkan nilai tertinggi, berarti itulah yang masuk ke babak final. Ya, poin pertama sampai ke 5. Dan untuk babak lemparan, babak rebutan, itu adalah babak sistem minus. Jadi artinya cuma ada 100 atau minus 100, karena jawaban yang ditambah itu adalah jawaban yang tepat. Jadi kalau benar kita berikan poin 100, kalau kurang tepat maka kita berikan minus 100. Apalagi kalau salah, minus 100 memang. Dan kurang tepat saja minus 100. Aman? Jelas? Oke. Sambil menunggu panitianya, kita mengkaitkan cipta sementara. Ya, silakan. Jadi yang boleh bicara itu cuma juru bicara. Nanti di lemparan semuanya bisa bicara. Nah, khusus untuk babak wajib dan lemparan itu juru bicara, sedangkan babak rebutan semuanya. Jadi babak 1-2 boleh hanya juru bicara, nanti di babak ketiga baru semuanya. Jelas ya? Oke. Wajib itu cuma 3 soal, sedangkan babak lemparan itu 4 soal. Ya. Berarti semua tim? Oke. Sip, kita mulai untuk tim A.
Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan peer educator. Anggota PMR Wira diharapkan menjadi pendidik untuk perilaku hidup sebaya, teman sebaya. .75 untuk tim A. Jadi anggota PMR Wira itu diharapkan menjadi pendidik sebaya, perilaku hidup sehat. Soal yang kedua, jelaskan pengertian dari pertolongan pertama. Pertolongan pertama ialah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. 75 untuk tim A. Soal terakhir, 100 deh, sorry. Kenapa yang aku baca di atas? 100 untuk tim A. Soal terakhir, jelaskan pengertian longsoran translasi batu. Longsoran translasi batuan terjadi jika batuan bergerak pada bidang gelincir Waktu habis. .75 untuk tim A. Jadi kurang yang lantainya. Ya, jadi ada bidang gelincirnya yang kita sebutkan. Tepuk tangan untuk tim A. Selanjutnya kita masuk ke tim B. Tim B siap? Siap. Soal pertama, jelaskan pengertian dari pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang mampu memberikan pengaruh dan motivasi kepada diri sendiri maupun orang lain. 100 untuk tim B. Soal selanjutnya, jelaskan pengertian dari medis dasar. Medis dasar adalah tindakan keperawatan yang berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh ilmu awam atau ilmu awam terlatih secara khusus. 100 untuk tim B. Soal selanjutnya terakhir, jelaskan pengertian longsoran aliran. Longsoran aliran adalah longsoran yang mengalir secara terus-menerus. .25 untuk tim B. Kan sebenarnya longsoran aliran itu lebih dipengaruhi ke air. Ya, jadi sehingga dia bergerak di sepanjang lereng dan meluas pada daerah yang landai. Tuh. Tepuk tangan untuk tim B. Selanjutnya untuk tim C, jelaskan pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari seseorang ke orang lain. 100 untuk tim C. Soal selanjutnya, jelaskan pengertian dari penolong pertama. Penolong pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di lokasi kejadian dan mempunyai penanganan terlatih pada medis dasar. .100 untuk tim C. Soal terakhir, jelaskan pengertian longsoran runtuhan. Longsoran runtuhan adalah longsoran yang terjadi akibat runtuhan batu, material yang dipengaruhi oleh air.
50 untuk tim C. Jadi dia itu bebatuan, tanah atau material lainnya itu jatuh bebas ke bawah. Yaitu kalau jatuh bebas ke bawah itu namanya runtuhan. Tepuk tangan untuk tim C. Selanjutnya tim D. Siap? Jelaskan pengertian dari kelompok. Kelompok adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Lima untuk tim D. Jadi ingat, kelompok itu dia mesti harus saling berinteraksi dan mempengaruhi itu mencapai tujuan bersama. Selanjutnya soal yang kedua, jelaskan pengertian dari posisi anatomi. Posisi anatomi adalah posisi di mana tubuh kita berdiri tegak, kedua tangan di samping badan, dan telapak tangan menghadap ke depan. 100 untuk tim D. Soal terakhir, jelaskan pengertian longsoran rotasi. Waktu habis. 0 untuk tim D. Tepuk tangan untuk tim D. Kita masuk di tim terakhir, tim E. Sudah siap? Siap. Soal pertama, jelaskan pengertian dari kerjasama. Kerjasama adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama atau tujuan yang telah disepakati bersama. 100 untuk tim E. Soal selanjutnya, jelaskan pengertian dari anatomi dan faal. Baik, anatomi atau ilmu urai adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh manusia, susunan dan bentuk tubuh manusia. Sedangkan faal adalah ilmu yang mempelajari bagian dari alat ataupun jaringan yang biasa disebut dengan ilmu fisiologi. Bisa diulang faal? Sedangkan faal adalah ilmu yang mempelajari bagian dari alat maupun jaringan yang disebut dengan fisiologi. Lima untuk tim E. Jadi kalau faal itu ke fungsinya, ya. Kalau anatomi itu bentuk, sedangkan faal itu fungsi. Nah, itu kata kuncinya sebenarnya. Soal terakhir, jelaskan pengertian longsoran translasi. Baik, longsoran translasi adalah Waktu habis. 0 untuk tim E. Tepuk tangan untuk tim E. Kita masuk ke babak lemparan. Silakan mic-nya dioper ke tim A. Jadi ingat, fokus untuk tim yang lain. Kalau jawaban kurang sempurna, kita akan melempar ke tim selanjutnya. Tim A sudah siap? siap. Oke, soal pertama. Sebutkan 4 hal yang mendukung komunikasi. Kenali diri sendiri, kenali orang lain, mau mendengarkan, memberi pernyataan yang jelas. 100 untuk tim A. Soal selanjutnya, sebutkan 4 contoh cara pemindahan darurat.
bahu, tarikan baju, tarikan selimut. 100 untuk tim A. Soal selanjutnya, sebutkan atau nama lain dari kategori bahaya gunung api. Sebutkan 2. Bahaya primer atau bahaya langsung dengan bahaya sekunder atau tidak langsung. 100 untuk tim A. Soal selanjutnya, soal terakhir, sebutkan perubahan yang terjadi selama tumbuh kembang dari fase anak ke remaja. Perubahan anatomi atau bentuk tubuh, perubahan faal atau fungsi tubuh dengan perubahan kejiwaan. 100 untuk tim A. Tepuk tangan untuk tim A. Kita masuk ke tim B. Tim B sudah siap? Soal pertama, sebutkan 4 faktor penghambat dari kerjasama. Faktor penghambat dari kerjasama adalah saling mencurigai atau mencurigai, 2. Tidak bertanggung jawab, yang ketiga egois atau memenang sendiri, yang keempat tidak paham bedanya kerjasama dan sama-sama kerja. 100 untuk tim B. Soal selanjutnya, sebutkan 4 pemindahan darurat yang dilakukan bila ada bahaya yang mengancam bagi penderita dan penolong. Sebutkan 4 jenis ancamannya ya. Sebutkan 4 jenis ancaman pemindahan darurat yang dilakukan bila ada bahaya yang mengancam penderita dan penolong. Waktu habis. Tim C, silakan dijawab. Ancaman ledakan, ancaman kebakaran, ancaman bangunan runtuh, ancaman mobil terguling bensin tumpah. Tim B 0, tim C 100. Soal selanjutnya, kembalikan mic-nya. Sebutkan 4 tingkatan isyarat gunung api di Indonesia. 4 tingkat syarat gunung api: status awas, status siaga, status waspada, dan status normal. 100 untuk tim B. Soal terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan norma sosial. Norma sosial adalah seluruh rangkaian peraturan yang disepakati bersama yang harus dijaga, dipelihara, dan ditaati oleh semua warga masyarakat. 100 untuk tim B. Tepuk tangan untuk tim B. Selanjutnya kita ke tim C. Sebutkan 4 faktor. Sudah siap? Oh sudah. Sebutkan 4 faktor pendukung kerjasama. Masing-masing menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota kelompok. Mau membuka diri, ada yang mau jadi koordinator, paham tujuan kerjasama. 100 untuk tim C. Selanjutnya, sebutkan 3 prinsip pemindahan korban. Jangan mengangkat jika tidak perlu, mengangkat dan memindahkan penderita dengan cara yang benar, kondisi fisik penolong harus baik dan terlatih.
100 untuk tim C. Soal selanjutnya, sebutkan 4 langkah-langkah pengurangan resiko perubahan iklim. Waktu habis. Tim D pas. Tim E lanjut. Tim E mau dijawab atau pas? Mau jawab, silakan. Mic-nya. Yang pertama, tidak menggunakan kendaraan berasap. Yang kedua, Tim A mau jawab. hemat energi, mengelola sampah, jaga lingkungan, ayo siaga. Seratus untuk tim A. Berarti tim C 0 ya. Oke, supaya ditahu jumlah sekelilingnya. Tepuk tangan untuk tim C. Oh, masih ada santai tawa, sorry. Oke, kamu ada santai. Soal terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan peran kodrati. Materi case ya. yaitu peran yang muncul karena berhubungan dengan jenis kelamin dan tidak dapat digantikan atau dipertukarkan. 100 untuk tim C. Tepuk tangan untuk tim C. Kita masuk ke tim D. Siap? Soal pertama, sebutkan 4 faktor penghambat komunikasi. Pertama, egois, pemarah, lingkungannya tidak baik, kemudian permusuhan. 100 untuk tim D. Soal selanjutnya, sebutkan 4 kualifikasi penolong pertama. Yang pertama, jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, memiliki rasa bangga. Yang keempat, mampu bersosialisasi. Seratus untuk tim D. Soal selanjutnya, sebutkan 4 dampak perubahan iklim di Indonesia. Yang pertama, kebakaran, kekeringan, banjir, dan longsor. Tim E, mic-nya diumur. 4 dampak perubahan iklim, silakan. Waktu habis. Tim A, sebut saja. Meningkatnya permukaan
25 untuk tim D dan 75 untuk tim A. Soal selanjutnya, terakhir. Sebutkan 3 faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja. Yang pertama kesehatan, gizi, dan lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. 100 untuk tim D. Tepuk tangan untuk tim D. Kita masuk ke tim E. Tim E sudah siap? Siap. Soal pertama, sebutkan 3 manfaat kerjasama. 3 manfaat kerjasama. Yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Dan yang ketiga, kita dapat akrab dengan teman-teman. 100 untuk tim E. Soal selanjutnya, sebutkan 3 tujuan dari pertolongan pertama. 3 tujuan pertolongan pertama. Yang pertama, dapat menyelamatkan jiwa penderita. Yang kedua, mencegah cacat. Dan yang ketiga, memberi rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. 100 untuk tim E. Soal selanjutnya, sebutkan 2 faktor alamiah yang mengakibatkan terjadinya kekeringan. Yang pertama, rendahnya curah hujan dan kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua, kemarau yang lebih panjang dari biasanya, serta kurangnya pasokan air permukaan dan air tanah. 100 untuk tim E. Soal terakhir, sebutkan pendekatan yang dilakukan dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada 3T, yaitu tinjauan, tindakan, dan telaah. 100 untuk tim E. Baik, babak pertama dan kedua sudah selesai. Kita lihat perolehan sementara ya, sebelum kita masuk ke babak perebutan. Selanjutnya, soal kedua. Apa atau alat pemadam api ringan memiliki media pemadaman sesuai dengan jenis kelas kebakarannya? Sebutkan 4 media yang dimaksud. Tim C. Apa yang terakhir? Bahan kimia basah. Basah. Basah atau kering? Basah yang disebutkan. Berarti kena air. 100 untuk tim C. Jadi dua-duanya ada bahan kimia kering dan ada juga bahan kimia basah. Dua-duanya ada. Kenapa penonton tegang? Soal ketiga. Bella berumur 25 tahun, tinggi badan 157 cm dan berat badan 42 kg dengan IMT 19,1. Termasuk dalam kategori apa IMT Bella? Tim A, silakan. Terus. Nggak bisa minus 100 untuk tim A. 19,1 termasuk IMT normal ya. Soal keempat. Penyakit ini disebabkan jamur Candida albicans
pada alat kelamin merupakan penyakit apa? Tim A. Apa tim A? Bisa diulang? Candidiasis genitalis. Agak kurang sempurna. Ya, ada yang tahu jawabannya? Apa? Candidiasis genitalis. Harus tahu semua juga. Nah, mestinya itu double DI. Candidiasis genitalis. Minus 100 untuk tim A. Kapan technical meeting pertama dilaksanakan? 25 November 2023. 100 untuk tim C. Soal selanjutnya, tangan di atas bel. Sebutkan 4 secara umum cedera otot rangka. Tim A. Sendi atau dislokasi, familiar otot atau strain, familiar sendi atau strain. 100 untuk tim A. Siap-siap, tangan di atas bel. Pada tahun berapakah buku Henry Duna diterbitkan? Tim E. Pada tahun 1862. 100 untuk tim E. Soal selanjutnya, soal ke-8. Jelaskan pengertian dari donor darah sukarela. Tim A. Donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. 100 untuk tim A. Tangan di atas bel, siap-siap. Soal ke-9. Sebutkan 3 penyalahgunaan lambang. Tim A. Pelanggaran berat. 100 untuk tim A. Comeback. Soal ke-10. Sabar mas, sabar, pelan-pelan, sabar, pelan-pelan. Tanggal berapakah? Oke, siap-siap dalam di atas bel ya. Tanggal berapakah Sartion dilaksanakan? Tim C. Oke, jadi minus 100 untuk tim C. Mestinya itu adalah tanggal 23 sampai 26. Masa setuang hari ini? Ya, itu. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya, yang ke-11. Di kota dan negara manakah prinsip-prinsip gerakan Palang Merah? Tim E, silakan. Di kota Wina, Austria. Di kota Wina. Austria. Jadi kakak lanjut soalnya ya. Di kota dan negara manakah prinsip-prinsip gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional diproklamirkan? 100 untuk tim E.
Kak Fadli, Kak Fatih, Kak Fikri. Jadi pertanyaannya adalah sebutkan nama Ketua Panitia Sartio 2023. Tim A, silakan. Fakira Syafina. Bagaimana? Saya ketua panitia. Minus 100 untuk tim B. Tim A, sorry tim A. Siapa tadi disebut? Fakira Syafina. Tuh kan? Syahbani. Jadi Fahira Insyira Syahbani. Kita hitung perolehan poinnya. 700. Apa itu 725 deh? 1, 2, 3 200 nih. minus 100 di situ deh. Di nomor 3 minus 100. Minus 100 di situ. Dan jumlah semua. Ya. Dan jumlah gitu. Kurang saja 100. Ya Allah. Nah, itu ini 25. 225. Kemudian tambah 100. 720. 720. Tambah 100 ada ya. Nomor 3 100 ya. 100. Nah, totalnya 7 750. Nah, lanjut. Itu langsung 500 saja tulis. Mandua. Kemudian tambah 200 775. 600. Oke. Jadi perolehan poin. Tapi ada udah buka tulis. Peringkat pertama diraih oleh SMA Cokro dengan poin 975. Peringkat kedua diraih oleh Mandua Kota Makassar. Peringkat ketiga diraih oleh Mantiga Makassar dengan poin 725. Peringkat keempat diraih oleh SMA 10 Makassar dengan poin 525. Dan peringkat kelima diraih oleh SMA 15 Makassar dengan 500. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dihadapi ke depan foto bersama.